Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Perenungan firman Tuhan kita pada hari ini adalah semua adalah berasal dari Dia dan harus untuk Dia. Kita akan membaca di dalam Kejadian 14 ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-24. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kejadian 14 ayat 17 sampai 24 dengan judul perikop pertemuan Abram dengan Melkisedek. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, "Berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu." Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, "Aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali, hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing." Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat dari pembacaan kita di sini, kita bisa melihat bagaimana Abram baru saja kembali dari pertempuran melawan dan menyelamatkan Lot. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Abram mendengar anak saudaranya ini menjadi tawanan, yang Abram lakukan itu dia tidak hanya diam, tapi dia bersikap peduli. Dia mengerahkan orang-orang yang terlatih yang daripadanya, yakni mereka yang dikatakan lahir dari rumahnya. Jumlahnya Bapak Ibu Saudara 318 orang. Nah, dari orang-orang ini Bapak Ibu Saudara, mereka mengejar musuh yang ada dan untuk menyelamatkan Lot. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, Abram memang tidak memiliki pasukan yang cukup kuat dan juga besar. Tetapi yang ia lakukan adalah, ia maju bertempur dengan iman kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, yang terjadi adalah Abraham berhasil. Dia berhasil mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia. Dan kemudian Abram, kita bisa melihat dia berhasil membawa kembali harta yang dirampas oleh raja-raja itu, dan juga dia berhasil membawa kembali saudaranya, yaitu Lot. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan kemudian yang terjadi adalah saat Abram kembali, disebut bahwa Raja Sodom itu datang kepada dia, dan juga ada Melkisedek di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara, Raja Salem yang disebut sebagai imam Allah ini menyambut Abram dengan roti dan anggur, serta dikatakan memberkatinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di sini, Melkisedek itu sering sekali digambarkan sebagai kehadiran Yesus Kristus, yang adalah raja sekaligus adalah imam. Nah, tetapi dalam momen ini Bapak Ibu Saudara, Abram memberi persepuluhan dari seluruh rampasan kepada Melkisedek. Tujuannya adalah sebagai tanda dan hormat dan pengakuan Abram kepada kemenangan tersebut yang berasal daripada Tuhan itu sendiri. Bukan dia mengandalkan dirinya sendiri, tetapi oleh pertolongan Tuhan dia bisa menang. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan juga bahwa di bagian ini adalah pertama kalinya persepuluhan itu dicatat dan disebut di dalam Alkitab. Nah, dan dari sini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita untuk bagaimana kita memberikan persepuluhan kepada Tuhan, yang tujuannya adalah sebagai wujud kepercayaan kita
bahwa memang benar Tuhan adalah sumber segala berkat di dalam kehidupan kita. Tuhan adalah sumber segala penolong di dalam kehidupan kita, keberhasilan kita, kekayaan kita, bahkan keberadaan kita sampai saat ini. Dan semuanya itu adalah pengakuan kita bahwa semuanya adalah berasal dari Dia dan harus untuk Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat juga bagaimana Raja Sodom itu pada akhirnya juga berusaha bernegosiasi dengan Abram. Dia ingin mengadakan barter dengan Abram. Sebagaimana kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-21, di situ ia menjanjikan harta benda untuk Abram. Tetapi kita bisa melihat bagaimana respon Abram itu sendiri. Abram menolak tawaran dari Raja Sodom itu. Abram tidak mau mengambil keuntungan apapun dari Raja Sodom itu, tidak mau mengambil keuntungan dari kemenangan yang Tuhan berikan kepada dia. Dan ia tidak ingin ada yang menganggap bahwa kekayaan yang ia miliki itu berasal dari orang lain dan bukan daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sehingga firman Tuhan di sini mengingatkan kepada setiap kita supaya kita harus menjadi umat Tuhan yang berhati-hati terhadap godaan dunia. Godaan dunia yang seperti apa? Godaan dunia yang seringkali mungkin kita nampaknya menguntungkan bagi kita, mungkin nampaknya menggiurkan bagi kita. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada setiap kita supaya kita tidak berfokus kepada hal-hal yang demikian. Karena hal-hal yang demikian pada akhirnya akan menggeser fokus hidup kita dari Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang berfokus kepada kepentingan dunia dan tidak menjadi berfokus kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, sehingga hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita bahwa semua berkat itu yang kita miliki, yang kita nikmati, semua itu adalah berasal dari Tuhan. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara, biarlah setiap kita terus bersandar kepada Tuhan. Dan janganlah kita lupa untuk menyatakan syukur dan hormat kita kepada Tuhan yang memberikan anugerahnya kepada setiap kita, memberikan berkatnya kepada setiap kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bersama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini yang bersama dapat kami renungkan ya Tuhan. Kami ingin berdoa datang di hadirat-Mu, ingin mensyukuri atas setiap berkat yang Engkau berikan kepada setiap kami. Biarlah kami tidak lupa bahwa segala sesuatu yang kami miliki, segala sesuatu yang kami nikmati, semuanya adalah berasal dari Engkau. Biarlah kami senantiasa menjadi umat-Mu yang senantiasa bersyukur atas apa yang Kau berikan kepada setiap kami. Biarlah setiap kami di dalam kehidupan kami menjadi umat-Mu yang senantiasa mengandalkan Engkau di dalam segala hal, di dalam segala aspek kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita juga bersyukur ada pada hari ini ada Ibu Frida Ciwo Utomo yang berulang tahun. Mari bersama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sekali lagi datang di hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk ada saudari kami yang berulang tahun, Ibu Frida. Biarlah Engkau yang menolong di dalam bertambahnya usianya. Biarlah Engkau yang senantiasa menuntun Ibu Frida di dalam perjalanan imannya bersama-sama dengan Engkau. Kami juga berdoa untuk rencananya ke depannya Bapa. Biarlah Engkau yang senantiasa menuntun, Engkau senantiasa memimpin apa yang direncanakan Ibu Frida ya Bapa. Biarlah apa yang direncanakan dapat seturut dengan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk keluarganya ya Bapa. Biarlah Engkau yang senantiasa limpahkan kecukupan, Engkau yang senantiasa memberikan kesehatan bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.